Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiantum, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Saya sebagai moderator akan mengarahkan presentasi kali ini, yakni yang berjudul Pengaruh Kesultanan Maritim pada masa Islam hingga kini, dari kelompok 6 dan terdiri dari nama-nama berikut, yakni saya sendiri, moderator Mutiara Madinah, Suci Ramadhani, Sakila Ramadhani, Lutfatun Naziro, Ramadwi Oktavia, dan Raffi Ataya. Yang pertama-tama ada ekonomi. Ekonomi, pengaruh kerajaan Islam di Indonesia tidak hanya terbatas dalam bidang pemerintahan, tetapi juga dalam bidang ekonomi. Beberapa kerajaan Islam terletak di wilayah pesisir terdorong untuk menetapkan sistem ekonomi maritim yang bertumpu pada sektor perdagangan dan pelayaran. Pelabuhan merupakan suatu penting bagi kerajaan maritim. Oleh karena itu, beberapa kerajaan melakukan perbaikan infrastruktur di pelabuhan untuk menunjang kegiatan perdagangan. Beberapa kegiatan ekonomi pada masa kerajaan Islam ternyata masih berpengaruh hingga kini. Pengaruh tersebut tampak pada bidang-bidang berikut yang akan dibacakan oleh teman-teman saya, dan selanjutnya akan dibacakan juga oleh teman-teman saya. A. Pajak dan bea cukai. Pajak dan bea cukai pada umumnya raja-raja pesisir menarik keuntungan ekonomi dari pajak perdagangan dan pelayaran. Di bandar-bandar semakin banyak kapal dan saudagar yang mengunjungi bandar, keuntungan yang diperoleh dan semakin besar. Adanya sistem pajak ini harus berlanjut dan berpengaruh pada masa kolonial, bahkan hingga masa kini. Pajak dan bea cukai terdapat menambah penghasilan kerajaan pada masa itu dan negara pada masa kini. B. Saham. Raja-raja di daerah pesisir pada masa Islam telah mengenal saham seperti yang diterapkan pengusaha-pengusaha pada saat ini dalam perdagangan laut. Raja-raja tersebut tidak memiliki kapal, akan tetapi mereka mempunyai saham dalam kapal untuk membuat kapal besar dan mengisi kapal dengan barang dagangan tertentu. Diperlakukan modal yang tidak sedikit. Oleh karena itu, raja dan pembesar menginvestasikan sebagian hartanya bagi kegiatan perdagangan dan pelayaran. Dalam kegiatan perdagangan, raja berperan sebagai pemilik modal, sedangkan kegiatan perdagangan dijalankan oleh pada saudagar. Selanjutnya, para saudagar berdagang atas nama sultan. Hubungan dagang antara raja atau pemilik modal dan saudagar disebut sebagai sistem perdagangan partnership atau comenda. Perdagangan comenda dapat diartikan sebagai orang lain untuk perdagangan. Perdagangan komenda juga dilakukan untuk memberikan modal bagi para pedagang. Sistem komenda diibaratkan seperti tuan tanah yang menyewakan sawahnya kepada petani atas dasar bagi hasil. C. Ekspor dan impor. Kegiatan ekspor impor dilakukan Indonesia pada saat ini ternyata telah dilakukan sejak kerajaan Islam. Sebagai contoh, koordinates utama kerajaan Islam di daerah Kepulauan Maluku adalah rempah-rempah, terutama cengkeh. Selanjutnya, cengkeh dijual kepada para pedagang asing, ekspor. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan, kerajaan-kerajaan ini mendatangkan dan kerajaan lain impor. Sosial. Islam di Indonesia memiliki ekspresi sosial budaya yang relatif berbeda jika dibandingkan dengan Islam di tempat lain, seperti Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Perbedaan tersebut disebabkan Islam di Indonesia merupakan hasil percampuran Islam dengan tradisi sosial budaya lokal di berbagai daerah di Indonesia. Pada perkembangannya, kondisi tersebut memenuhi kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. 1. Status sosial. Agama Islam mudah diterima masyarakat Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya karena ajaran Islam tidak mengenal sistem kasta. Akan tetapi, pengaruh akulturasi antara kerajaan Islam dan budaya Jawa memunculkan perbedaan status sosial antara
penganut Islam itu sendiri. Menurut Kierkegaard, masyarakat Jawa dikategorikan dalam 3 golongan, yaitu santri, abangan, dan pelaing. Kelompok santri merupakan kelompok orang Muslim yang mengamalkan ajaran agama sesuai dengan syarat Islam. Kelompok abangan merupakan golongan Muslim yang mempraktikkan ajaran Islam yang masih tercampur dengan kepercayaan lokal. Adapun priai merupakan istilah bagi orang yang memiliki status sosial lebih tinggi dari rakyat biasa. Priai biasanya memiliki hubungan genealogi dengan raja-raja pada masa kerajaan Islam. Pada zaman perkembangan Indonesia, kerajaan seperti Samudra Pasir, Aceh, Banten dikatakan sebagai kota-kata. Tersebut berfungsi sebagai kata pusat kerajaan atau kata abuan secara geografi. Kata tersebut terletak di pasir dan samudra sungai besar sehingga disebut sebagai kata pusat kerajaan. Pada pusat kerajaan, kegiatan ekonomian perdagangan berdasarkan segi kota sebagai besar kata kerajaan Islam. Berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid, pasar, atau tempat tinggal. Penguasaan kerajaan setelah kampungan penduduk. Perkampungan penduduk terbagi berdasarkan status ekonomian, agama, dan kekuasaan pemerintah. Sementara itu, kampungan perdagangan asing tertentukan oleh penguasaan kota. Kata di pada masih Islam masih dapat ditemukan di utama di Jawa. Upacara adat di Indonesia adalah negara yang kaya budaya, tradisi, dan adat istiadat. Oleh karena itu, cara penyebaran agama Islam memasukkan ajaran Islam dalam tradisi dan adat istiadat selama agar untuk diterima. Percampuran Islam, ajaran Islam, dan adat istiadat tersebut karya berlangsung saat ini. Pengaruh terhadap budaya Indonesia. Berapa pengaruh Islam dalam upacara adat masyarakat lokal di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, selamatan. Upacara selamatan biasanya dilakukan untuk mendoakan arwah orang yang telah meninggal. Upacara selamatan biasanya disebut ruahan, kenduri, tahlilan, atau yasinan. Upacara selamatan diadakan mulai hari pertama hingga hari ke-7, dilanjutkan hari ke-40, ke-100, dan seterusnya. Sebelum ajaran Islam masuk, upacara selamatan merupakan ajaran Hindu. Penyebar Islam menggunakan acara selamatan ini sebagai media islamisasi masyarakat Indonesia. Dalam upacara selamatan, terdapat bacaan wirid dan doa serta pembacaan surah Yasin bagi orang yang telah meninggal. Ngarak maju. Ngarak menurut istilah adalah arak-arakan, sedangkan maju adalah pengantin. Jadi, upacara ngarak maju adalah adat arak-arakan pengantin Lampung yang dilakukan di tempat pihak pengantin pria sebagai tanda bahwa pria telah resmi menikahi si wanita. Penggunaan alat musik rebana serta lantunan ayat sholawat dan syair Arab yang dikenal dengan istilah zikir lama dan zikir baru menunjukkan pengaruh Islam pada upacara ngarak maju. Yang ketiga, gerebek. Gerebek merupakan tradisi untuk mengiring para raja atau pembesar kerajaan. Saat ini, gerebek masih dijalankan di beberapa daerah, khususnya daerah-daerah Jawa. Keraton Yogyakarta dan Surakarta menyelenggarakan upacara gerebek 3 kali dalam setahun. Ketiga upacara gerebek tersebut sebagai berikut. Yang pertama, gerebek pasa, diadakan pada tanggal 1 Syawal atau saat Hari Raya Idul Fitri. Yang kedua, gerebek besar. Gerebek besar diadakan pada tanggal 10 Zulhijjah atau merayakan Hari Raya Kurban. Yang ketiga, gerebek maulud, diadakan pada setiap bulan Rabiul Awal tahun Hijriyah. Maksud acara tersebut mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, sekaten. Berasal dari kata syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Sekaten merupakan upacara peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW yang diadakan setiap 12 Rabiul Awal tahun Hijriyah. Upacara ini diadakan oleh Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Pada awalnya, upacara ini diadakan Sultan Hamengkubuwono untuk mengundang masyarakat agar memeluk Islam. 5. Tradisi Bayun Maulid. Tradisi Bayun Maulid berasal dari daerah Banjar, Kalimantan Selatan. Tradisi ini awalnya
dilaksanakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan Maulid Nabi. Bayun berasal dari kata ayun yang diartikan proses ayunan. Pada saat ini acara tradisi bayun dilakukan dengan cara menidurkan bayi dalam ayunan sambil membaca selawat pada saat Maulid Nabi. Tujuan agar sang anak menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan meneladani Nabi Muhammad SAW. A. Lembaga pengajian. Lembaga pengajian merupakan lembaga pendidikan tingkat dasar pada masa Islam. Pada lembaga tingkat dasar, pendidikan Islam mulai diberikan kepada anak-anak berusia 5 tahun. Mereka mendapatkan pengajaran menghafal surah pendek dari juz 30. Anak-anak berusia 7-8 tahun mulai diajarkan membaca huruf Arab dan secara bertahap diajarkan membaca Al-Quran dengan benar. Metode pembelajaran pada lembaga pengajian dilakukan secara individual. Seorang murdi mendatangi gurunya yang akan membacakan beberapa baris Al-Quran dan murid mengulanginya. Adapun untuk pembelajaran kitab-kitab, guru akan membacakan beberapa baris dan menerjemahkan dalam bahasa lokal. B. Pesantren. Sejak abad 15 Masehi, pesantren telah digunakan sebagai lembaga pengajaran dan penyiaran agama Islam hingga ke pelosok daerah. Beberapa pesantren memiliki pengaruh besar pada masa Islam, antara lain pesantren Empel Denta di Surabaya dan pesantren Giri Kedaton di Gresik. Pada saat ini masyarakat mengelompokkan pesantren menjadi 3 kelompok, yaitu pesantren kecil, pesantren menengah, dan pesantren besar seperti pesantren Gontor. Pada masa Islam, materi-materi yang diajarkan di pesantren antara lain ilmu tafsir, bahasa Arab, fikih atau hukum Islam, hadis, tauhid, tarik atau sejarah Islam, tasawuf, serta akhlak. Metode yang digunakan adalah sorongan dan bandongan. Pesantren pada masa kini menerapkan sistem kelas seperti sekolah umum. Perubahan juga terjadi pada mata pelajaran yang diajarkan yang ditambahkan dengan pelajaran umum. Sistem pendidikan pesantren melahirkan tokoh-tokoh besar yang berperan penting bagi perkembangan intelektual Islam pada masa kini. 6. Kesenian. Beberapa kesenian pada masa kerajaan Islam dan masih berpengaruh hingga kini sebagai berikut. Seni pertunjukan. Seni pertunjukan telah berkembang sejak masa kerajaan Hindu, Buddha. Selanjutnya pada masa kerajaan Islam, kesenian dikembangkan sebagai sarana untuk Dilanjut dengan seni sastra. Seni sastra pada abad 14 dan abad 15, apresiasi dan minat kaum terpelajar Muslim Melayu terhadap kesastraan Arab dan Persia cukup tinggi. Hal ini disebabkan banyak ulama dan cendekiawan Timur Tengah yang menetap di Samudra Pasai. Selanjutnya, kaum terpelajar Melayu melahirkan karya sastra dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu saat itu menjadi bahasa pergaulan utama dalam bidang perdagangan dan intelektual. Salah satu karya sastra Melayu Islam adalah Hikayat Raja-Raja Pasai. Kitab ini ditulis setelah Kesultanan Samudra Pasai ditaklukkan Kerajaan Majapahit pada tahun 1365. Selain itu, karya sastra juga berkembang di Kerajaan Mataram Islam. Terbukti dengan adanya kitab Sastra Gending karya Sultan Agung. Sastra Gending merupakan kitab filsafat. Karya sastra pada masa Islam memberikan pengaruh penting sebagai media penyebaran gagasan keagamaan dan gagasan intelektual serta keilmuan hingga kini. Lalu selanjutnya ada keraton. Keraton berperan sebagai pusat pemerintahan sehingga dipandang sebagai lambang pusat kekuasaan raja. Keraton bercorak Islam biasanya dibangun menghadap ke utara. Di sekeliling keraton dibangun parit dan dinding yang berfungsi sebagai pagar keamanan dan pertahanan. Di depan dan belakang keraton terdapat alun-alun. Dan terakhir, keberadaan keraton memiliki pengaruh penting bagi masyarakat hingga saat ini. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya seperti itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.